Halo sahabat Oprana, dengan saya Esta, kita di channel Oprana. Di channel ini tentunya kita mau bicara mengenai bagaimana membuat tubuh kita makin sehat, pikiran kita makin bahagia, sehingga jiwa kita makin bersemangat. Masih seputar Ayurveda, kali ini tapi bedanya adalah kita mau membahas lebih dalam mengenai pikiran. Bagaimana Ayurveda memberikan pendekatan-pendekatannya untuk kita bisa mendapatkan pikiran yang makin bahagia. Bedanya dengan sebelumnya adalah sebelumnya kita banyak bicara mengenai pola makan, energi dominan di tubuh kita, dan berbagai macam dasar-dasar Ayurveda. Dan semua video itu ada hubungannya dengan video kali ini. Jadi tonton, dan linknya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Nah, jadi kalau mau tahu lebih dalam mengenai bagaimana mendapatkan pikiran yang bahagia dengan pendekatan Ayurveda, tonton terus video ini, stay tune di channel Oprana. Terima kasih sahabat Oprana untuk tetap stay tune di channel Oprana. Tentunya jika sahabat Oprana suka dengan video-video edukatif, berguna bagi kesehatan dan juga kebahagiaan pikiran, berguna bagi teman dan saudara, jangan lupa di-share video ini. Dan yang paling penting lagi adalah subscribe di channel Oprana, bunyikan loncengnya, jadi selalu dapat update dari channel Oprana. Dan kita juga punya akun Instagram di @o_prana_. Oke, sekarang kita bicara mengenai pikiran. Tentunya pikiran bahagia. Saat kita bicara tentang bahagia, banyak sekali pendekatan, banyak yang bisa kita dalami lagi. Banyak filosofi hidup yang bicara mengenai kebahagiaan. Tapi di sini kita bicara Ayurveda, pendekatan Ayurveda untuk kita bisa mengakses pikiran bahagia kita yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Pendekatan Ayurveda untuk mengakses pikiran sebenarnya banyak berkaitan dengan meditasi, practice meditation. Saat kita bicara tentang meditasi, banyak sekali pendekatan dan juga hal-hal yang bisa kita telaah lebih dalam lagi. Mungkin salah satunya yang bisa kita cari tahu adalah 8 Limbs of Yoga. Kita juga pernah share video mengenai 8 Limbs of Yoga, salah satu dasar-dasar yoga, yang videonya linknya ada di kolom deskripsi. Memang Ayurveda dan yoga saling berhubungan. Praktis yoga menjadi bagian dari Ayurveda itu sendiri dan sebaliknya. Namun untuk mudahnya, apa sih yang perlu di-highlight dalam meditasi? Nah, yang perlu di-highlight adalah kesadaran. Dengan meditasi, kita bisa melatih kesadaran. Dengan kesadaran, kita bisa bermeditasi dengan lebih baik. Jadi, saling berhubungan. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan situasi di saat kita berada saat itu, saat ini. Jadi, kita bicara mengenai the now. Begitu juga, tidak hanya lingkungan sekitar, tapi pikiran kita, emosi kita saat ini. Yang penting adalah tanpa kita harus menghakimi pikiran kita, apakah itu baik, apakah itu benar. Tanpa perlu lebih dalam menganalisa kenapa. Hanya memperhatikan, hanya sadar bahwa pikiran dan emosi tersebut ada di diri kita. Sementara tubuh merespon segala hal yang sifatnya fisik, kegiatan fisik kita sehari-hari, seperti mengolah makanan dan minuman. Dan satu lagi yang paling sering kita lakukan, dan sebenarnya kita lakukan setiap saat, yaitu adalah bernafas, menerima udara dari lingkungan sekitar kita. Dan sedangkan kalau pikiran kita merespon segala macam informasi yang kita terima dari orang lain, dan juga memori yang ada dari kultur, kebiasaan di lingkungan kita. Itu semua menjadi pikiran kita. Jangan lupa juga bahwa sebenarnya dalam makanan dan minuman ada sifat-sifat atau energi-energi yang bisa juga ditransfer dalam pikiran kita. Berarti di sini makin terlihat adanya hubungan antara tubuh dan pikiran kita. Yuk kita kenal Trigunas atau energi dalam pikiran. Yang pertama adalah sattva atau biasa dikenal dengan sattvic. Ini adalah energi pikiran harmonis.
pikiran yang jernih. Hal ini berdampak pada kestabilan kita, ya, antusiasme kita, dan juga empati, kasih sayang kita terhadap lingkungan dan juga diri kita. Juga berserta semua energi pikiran positif lainnya. Pada dasarnya manusia memiliki energi pikiran yang sattvic. Tetapi seringkali karena pengaruh dari lingkungan luar, ya, dari memori-memori dari lingkungan luar dan yang ada selama ini, kita timbullah energi pikiran kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini, pengaruh dari luar kadang-kadang malah membuat timbulnya dua gunas yang lainnya. Satu gunas lagi sifatnya adalah rajasik. Rajasik adalah energi pikiran yang sifatnya menimbulkan kecemasan, agitated, ketidaksabaran. Dan satu lagi adalah sifatnya tamasik. Ya, tamasik ini lebih energi pikiran yang sifatnya kemalasan, reluctant, resistant untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ketiga gunas ini lagi-lagi sebenarnya ada dalam diri kita. Tapi sekarang bisa dilihat bahwa sebenarnya ada hubungan antara bagaimana kita bisa menciptakan pikiran yang bahagia, yaitu adalah dengan menjaga supaya pikiran kita tetap sattva, tetap sattvic, tapi kita juga menyadari bahwa ada pikiran-pikiran kita yang sifatnya rajasik dan tamasik tadi. Dalam Ayurveda, cara kita bisa menyeimbangkan trigunas adalah dengan menggabungkan pranayama, teknik pernafasan, dan juga asana, pose-pose dalam yoga. Dua hal ini ada dalam 8 Limbs of Yoga. Oke. Nah, menggabungkan pranayama dan juga asana dilakukan dalam meditasi. Hal ini bisa kembali, tadi kita bicara mengenai kesadaran, meningkatkan kesadaran. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran saat bermeditasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan, cara-cara yang bisa dipraktekkan saat kita melakukan meditasi. Oke. Pertama tentunya asana, pose tubuh. Awali kondisi kita berdiam, bisa duduk, bersila, atau duduk di kursi. Yang penting kita merasa nyaman. Oke. Atau bahkan bisa juga posisi tidur. Selanjutnya bernafas atau pranayama. Di sini bernafasnya dengan sadar. Maksudnya nafas dengan sadar adalah merasakan udara masuk, inhale melalui hidung, dan juga udara keluar saat exhale dari hidung lagi. Sehingga saat kita menyatukan antara asana tadi yang nyaman dan juga inhale exhale secara sadar, tubuh kita menjadi lebih rileks. Nah, selanjutnya adalah saat tubuh sudah rileks, biasanya muncul pikiran-pikiran atau emosi-emosi yang keluar dari atau dalam diri kita. Di sini baiknya adalah kita hanya mengobservasi. Pikiran itu ada, emosi ini itu ada. Tanpa harus kita menghakimi diri sendiri, tanpa kita harus menganalisa apakah ini baik atau buruk. Nah, kalau kira-kira mungkin muncul pikiran buruk, kembali lagi ke kesadaran. Ya, bagaimana kita mentransformasi pikiran. Jadi, kembali ke nafas, inhale, exhale melalui hidung kita. Dan baiknya adalah saat muncul tadi pikiran negatif, saat kita exhale, kita berusaha untuk mengeluarkan pikiran negatif tadi. Sehingga akhirnya yang ada dalam pikiran kita kembali pikiran yang jernih dan harmonis atau sattvic. Cara-cara tadi merupakan cara yang paling sederhana yang sebenarnya kita bisa terapkan dalam meditasi kapanpun dan dimanapun. Dan sebenarnya meditasi itu bisa dilakukan bahkan saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Karena pada dasarnya kembali lagi tadi, meditasi adalah kesadaran. Kesadaran adalah meditasi. Jadi saat kita melakukan segala kegiatan kita sehari-hari dengan kesadaran, berarti sebenarnya kita sudah melatih diri kita untuk bermeditasi. Sekarang pertanyaannya lagi, berapa lama dan kapan kita mau melakukan meditasi? Masalah lama, jangka waktu tentu sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia.
Kapanpun juga begitu. Kapan waktu yang tersedia untuk sahabat-sahabat Okrana melakukan meditasi. Dan yang penting lagi adalah sebenarnya justru konsistensi melakukan meditasi. Karena meditasi sebenarnya adalah sebuah latihan. Latihan ini harus dilakukan sedikit demi sedikit, tidak bisa terlalu langsung drastis. Oh, saya bisa bermeditasi 5 jam. Nah, jadi mungkin mulai sedikit dari 5 menit, 10 menit, sehingga akhirnya kita terbiasa melakukan segala kegiatan dengan kesadaran. Oke, begitulah sahabat Okrana, bagaimana kita bisa menciptakan pikiran kita lebih bahagia. Dan ingat, sebenarnya pikiran bahagia itu sudah ada dalam diri kita, tanpa kita harus terus mengejar kebahagiaan. Padahal sebenarnya menurut Ayurveda, kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita. Oke, sahabat Okrana, sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Okrana. Sampai nanti.